Annyeonghaseyo lustus filusmu. Halo CSku, di mana Anda berada? Bagaimana kabarnya? Seperti biasa kan, tetap sehat, ganteng, keren, dan chance masih poker sambil udut? Oke, nggak usah berlama-lama. Kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Kamu nanya. Shin berada di apartemen Cheon Sung Jae. Terdapat 4 orang di situ, Gan, Sung Jae, Yoha, dan Jimin, yang tampaknya mereka akan makan bersama. Mau hamburger? Ucap si Ligan kepada Sung Jae. Kemudian Sung Jae pun hanya menatap hamburger itu yang tampaknya mengingatkan dia akan sesuatu. Dan jawaban itu nanti mungkin ada di part selanjutnya. Oke, kita lanjut. Tidak, aku akan makan yang lain, Paman, ucap si Sung Jae kepada Ligan. Baiklah, Yuha, Jimin, apa yang kalian mau, ucap si Gan. Aku mau yang Paman makan, ucap si Yuha, yang sontak membuat si Gan pun memuntahkan hamburgernya. Dan Yuha dan Jimin pun tertawa. Ternyata Yuha cuma menggoda si Ligan. Apa Paman Yugo tidak ikut, ucap si Jimin. Dia sedang pergi menjalankan permintaanku, jadi akan pulang malam, ucap si Ligan. Baiklah kalau begitu. Saatnya menginterogasi, ucap Gan. Ternyata Spirit Queen ditahankan di kotak kaca di Van Relic. Dan jendela informasi pun keluar. Aries Relic, Hard Display Case, kotak pajangan yang sangat kokoh untuk relik. Sekarang sebaiknya kau menjawab pertanyaanku dengan benar, ucap Ligan. Iya, ucap si Spirit Queen. Dikurung di dalam kotak transparan masih mending daripada di dalam buku, bukan? Jadi pakai otakmu ya, ucap Gan. Dan jendela status pun keluar. Book that can hold anything. Tingkat S, penyimpanan relik, menyimpan target sebagai tulisan, dapat disamarkan, saat ini buku masak. Oh, baik, tentu, ucap Spirit Queen. Si jalang penyihir ungu itu masih belum muncul. Menurutmu itu juga aneh, bukan? Ucap Ligan. Itu berarti dia bukan belum muncul, tapi tidak bisa muncul, ucapkan. Iya, kamu benar, ucap Lily Queen. Jadi dia pasti terperangkap di suatu tempat, dan tempat itu di kediaman Sung Jae. Ada di rumah ini, ucap si Gan. Iya, kamu tepat sekali, ucap Lily Queen. Akan kuberi kau kesempatan di mana lokasi persisnya, ucap Gan. Apa kau yang mau bicara langsung? Atau harus kubuat kau bicara, ucap Ligan dengan sangat marah. Mengerikan wajahnya, yang membuat si Lily Queen pun bergetar ketakutan. Itu di sebelah sana, ucap Lily Queen, sambil menunjuk ke arah patung yang dulu pernah dihancurkan Gan di part awal. Ternyata selama ini Heiji, sang Saint Gemini, masih terperangkap di suatu benda, yaitu patung, atau Divine Relic di tempat Sung Jae. Oh, bukankah itu patung malaikat yang rusak kemarin, ucap si Jimin. Sudah kuduga, soalnya aku cium baunya sungguh busuk, ucap si Ligan. Katamu dia mencium patung ini atau apalah itu, bukan? Mungkin itu sihir koordinat marking si jalang ini, ucap. Kemudian si Jimin pun teringat ketika dia berkata kepada Gan di part awal dulu. Patung ini bukan punyaku, tapi Saint sendiri yang menciumnya untuk memberikan berkah, ucap si Jimin. Lalu kemudian Gan pun menggunakan skillnya dan jendela status pun keluar. Mengaktifkan Sense of the 13. Anda dapat berhubungan dengan dunia spiritual. Hei, Lily Queen, kenapa kamu malah memberitahunya? Ucap patung itu yang tak lain adalah Heiji yang terperangkap di dalamnya. Yang membuat si Jimin, Sung Jae, dan Yoha pun terkaget. Kalau Gan biasa saja, tidak kaget dia. Itu, ucap Yoha. Saint Gemini Nyonya Heiji ya? Di patung itu ternyata ada si Heiji, Saint Gemini, tapi berwujud spiritual. Sial, kenapa aku malah ketahuan sama orang yang paling parah? Bagaimana bisa jadi begini, ucap si Heiji. Andai saja semuanya berjalan lancar waktu itu.
Ucap Heiji yang kemudian flashback di mana sebelum dia terperangkap di dalam patung itu. Hari runtuhnya Demon's Tower. Energi Gun pun datang sampai ke tempatnya si Heiji. Energi apa itu barusan? Energi yang mengerikan ini, jangan bilang Ligan, dia masih hidup, ucap Heiji. Sudah mengejutkan melihatnya berhasil kembali. Tapi dari semua tempat dia ke apartemen Sungjae, tempat anak temannya. Ya sebenarnya itu sesuatu yang bagus, soalnya tempatnya sudah di bawah pengawasanku. Aku akan memeriksanya sendiri, ucap si Heiji. Kemudian dia memandang Gun waktu berada di tempat Sungjae ya, melalui defense reliknya. Kemudian Heiji pun menggunakan skillnya. Menggunakan teleport, Anda akan diteleport ke lokasi yang ditentukan. Dengan kemampuan spesial Saint Gemini, cuman jiwa Anda yang akan diteleport. Menggunakan Soul Possession, Anda dapat memasukkan jiwa ke dalam target yang ditentukan. Target, patung malaikat di apartemen Jeon Sungjae. Dan kemudian si Heiji pun berhasil merasuki patungnya. Tapi setelah Heiji masuk ke situ, malah dihancurkan oleh Gun. Dan muncullah jendela peringatan. Peringatan, waspada jika target yang dirasuki rusak ketika Soul Possession aktif, Anda tidak akan bisa keluar. Yang sontak membuat si Heiji pun terkaget. Skill possessionnya jadi berantakan gara-gara patungnya rusak. Dan dia pun akan terperangkap seperti sekarang ini. Dan saat rusak itu, Jimin pun datang dan berkata, itu tetap saja relik, jadi tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. Dan itu membuat si Heiji bangga. Tidak masalah meski yang murah, sewalah skill restoration. Selama bisa memperbaiki patung yang rusak seperti semula, pasti aku akan bisa kembali ke tubuh asliku, ucap si Heiji. Yang ternyata harapan Heiji itu salah. Jimin malah membelikan lem dan mengelem patung itu. Dan jendela informasi pun keluar. Target yang dirasuki sudah menjadi sampah, Anda tidak bisa keluar. Lalu kembali ke saat ini. Sekarang entah harus bagaimana aku menyiksamu, orang yang mencemooh tindakanku yang sudah benar, ucap si Gun. Heiji pun kemudian berkata, "Hei Lily Queen, lakukan sesuatu, setidaknya kamu bisa keluar dari kotak pajangan itu." "Tidak, aku tidak bisa, takkan pernah, bahkan jika aku berhasil keluar, Tuan Gun akan langsung menangkapku," ucap si Lily Queen. "Jangan menyuruhku melakukan tindakan yang sia-sia." Ya ampun, dia benar-benar sadar diri, ucap si Gun. "Tolong dong, Lily," ucap si Heiji. Yang kemudian dia tersadar dan melihat ke arah Sungjae. "Oh, Templar Gemini yang setia, Jeon Sungjae. Sebagai kastelan kuperintahkan padamu, serangkan sekarang juga," ucap si Heiji kepada si Sungjae. "Aku? Kenapa harus kuruturuti? Aku tidak mau melawan Paman Gun," ucap si Sungjae. Jelas tentu saja Sungjae tidak akan melakukan itu karena dari dulu dia sudah mengidolakan Gun. Dia sangat fanatik kepada Gun. Kamarnya aja penuh dengan pernak-pernik Gun. Dan fitur-fitur Gun pun ada di sana. "Apa maksudmu? Gun dan Defense Card kita selalu bermusuhan. Kalau kamu Templar Gemini, sudah kewajibanmu bertarung melawan Gun," ucap si Heiji. Tetapi si Sungjae tetap diam saja. Dia tidak akan mau melakukan itu. Kemudian Sungjae pun berkata, "Kurasa aku keluar saja kalau begitu. Mungkin aku memang anggota Defense Card Gemini, tapi Paman Gun itu pahlawanku. Kalau aku harus menjadi musuh Paman Gun cuman karena aku anggota Defense Card Gemini, mending aku keluar," ucap si Sungjae sambil membuang atau menjatuhkan pin atau Defense Relic Gemini miliknya. Dan setelah terjatuh, guncangan kuat seperti gempa pun muncul. "Oh, tidak, ini hukuman ilahi Holy God," Heiji. Dan jendela status pun keluar. Keyakinan Jeon Sungjae, Templar High Rank Gemini, condong pada Ophiuchus.
Holy Goddess Gemini menjatuhkan hukuman ilahi dalam kemarahan. Magic power Holy Goddess Gemini menghancurkan Jeon Sung-jae. Kemudian Sung-jae pun terkena hukuman ilahi, membuatnya berdarah dan ambruk. Akan tetapi dia tetap masih bertahan. Sung-jae, ucap si Yoha dan Jimin khawatir kepada Sung-jae. Sung-jae, minta maaf sekarang juga karena kamu kandidat penerusku. Sang Dewi pasti akan memaafkanmu. Dan sekarang, sekarang juga, ucap si Heiji kepada si Sung-jae. Kamu tahu kan itu orang yang kejam dan bengis. Dia bukan orang yang seharusnya kamu percayai dan ikuti, ucap si Heiji. Lalu Sung-jae pun berteriak, tutup mulutmu. Kalian membuang orang-orang tanpa pikir panjang asalkan demi keuntungan. Lalu Sung-jae pun membayangkan potongan-potongan ingatan orang yang jahat, sombong, arogan, licik, egois. Tapi bagiku Paman Lee Gan selalu menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Kalian orang munafik yang mengaku menyelamatkan dunia meski cuma peduli pada diri sendiri. Dia bukan seseorang yang bisa direndahkan atau dinilai oleh orang-orang ampas macam kalian, ucap Sung-jae marah walaupun dia masih terluka karena hukuman ilahi dari Goddess Gemini. Kemudian jendela status pun keluar. Holy Goddess Gemini Freya memunculkan dirinya. Karena pernyataan Templar Jeon Sung-jae, dia meningkatkan hukuman ilahinya menjadi tingkat tertinggi. Dia mengerahkan magic power dan menyuruhnya untuk menghilang bersama dengan pahlawan sampahnya. Melihat itu, Gan pun mengeluarkan skillnya. Skill habis cutter dan memotong tali atau ikatan antara Divine God dengan sign-nya yang artinya memotong semua magic dari Dewa Gemini ke seluruh anggota Gemini. Setelah Gan melakukan skill Abyss Cutter, di saat yang sama Shin berada di istana Yin Yang, markas Gemini. Tampak kekacauan di sana, kobaran api di mana-mana karena pecahan rudal Mormont yang diteleport oleh Lee Gan ke tempat itu. Hei, singkirkan reruntuhan di sini dengan sihir. Apinya sudah di bawah kendali. Panggil orang-orang yang bisa menggunakan sihir air ke sini, ucap Bishop Ken. Yang kemudian sihirnya mulai pudar dan menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggunakan sihir? Ucap Ken. Bishop Ken, ada yang tidak beres, ucap orang-orang anggota dari Gemini. Dan salah seorang Templar Gemini pun berkata, aku tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan aku tidak bisa merasakan sihir sama sekali, ucapnya. Apa? Apa kau sudah menghubungi Templar dari distrik yang lain, ucap Bishop Ken. Kami tidak bisa menggunakan teleportation atau telepati. Gerbang teleportnya benar-benar menghilang sepenuhnya. Oh, bagaimana situasi Templar yang sedang melawan disaster? Kami sudah berusaha menghubungi mereka, tapi kami tidak bisa menggunakan telepati dan alat komunikasi di sana. Semuanya tidak bekerja karena termasuk di wilayah disaster juga tidak bisa bekerja. Ini seolah-olah kekuatan sihir Gemini menghilang sepenuhnya. Ini merupakan efek dari ikatan yang diputus oleh Gan. Lalu kembali ke apartemen Sung-jae. Wah, kekuatan sihir Holy Goddess Gemini menghilang, ucap si Yoha. Seharusnya kau baik-baik saja sekarang Sung-jae, ucap si Gan. Aku hampir membahayakanmu. Terima kasih sudah mempercayai pamanmu sampai akhir, ucap si Gan. Dan aku benar-benar bersyukur, ucapkan yang membuat si Sung-jae sangat bahagia. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Ucap si Heiji. Kenapa aku kehilangan kekuatan Holy Goddess? Kenapa? Ucap si Heiji. Yang kemudian jendela informasi pun keluar. Anda memotong hubungan antara Sign Gemini Heiji dan Holy Goddess Gemini Freya. Dan sedikit penjelasan. Holy God menggunakan banyak sumber daya dan mengambil risiko yang besar ketika mencampuri dunia manusia. Karena itu, Holy God mengirim kekuatan mereka melalui wakilnya, yaitu Sign. Dan Sign membagikan kekuatan itu pada Templar. Dan sederhananya, Holy God itu sebagai pembangkit listrik.
Kemudian Sign itu gardu listrik dan menerima transmisi. Sedangkan Templar itu stop kontak dan colokan. Jadi ketika pembangkit diputus, otomatis gardu tidak ada daya untuk memberi arus listrik ke colokan. Sederhananya begitu. Dan begitulah kekuatan menghilang dalam sekejap. Bagaimana rasanya menjadi orang normal tanpa kekuatan? Dasar jalang, ucap si Gun. Ini sesuatu yang suka dilakukan si busuk itu, memotong ikatan dengan apis cutter. Ternyata Gun memiliki skill itu dari menyerap waktu pertarungannya dengan Skizon Gen Sign Cancer waktu itu. Ditambah mengkombinasikan dengan kemampuan Gun, itu memberikan hasil yang menarik. Soalnya Gun bahkan bisa memotong ikatan Heiji dan Holy Goddess-nya atau Divine God-nya, dan jendela status pun keluar. Abyss Cutter tingkat SS, skill Sovereign Cancer, Anda dapat memotong apapun yang diinginkan. Act Forbidden by God, Relationship Cutter, Anda dapat memotong apapun, bahkan ingatan, ikatan, kesetiaan, dan lainnya. Setiap kali Anda semakin mahir menggunakan Act Forbidden by God, Anda akan mendapat kemampuan baru. Apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin Holy Goddess membiarkan ini begitu saja. Sekarang kamu akan menjadi sasaran dari amarah Holy Goddess, ucap si Heiji. Ya, aku tidak begitu peduli, malah ku ingin itu. Dengan begitu, si Holy Goddess sialan akan langsung datang sendiri, ucap si Gun. Kemudian sambaran kilat pun keluar dan angin tornado tercipta. Dan jendela status pun keluar. Holy Goddess murka karena kehilangan ikatannya dengan Sign dan Templarnya. Dia bersedia menerima resiko dan menggunakan pengaruhnya langsung. Pusaran puting beliung itu pun menghancurkan tempat Sumjai dan menjadi terbuka. Goddess Gemini pun hadir di situ. Wah, bukankah ini kemunculan yang megah, ucap si Gun. Dan inilah Holy Goddess Gemini Freya. Jendela informasi pun keluar. Peringatan, kekuatan Holy Goddess tersebar dengan kuat. Dan Freya pun akan melakukan serangan ke Gun. Dan Gun pun bersiap dengan mengambil item dari inventorinya. Dan serangan dahsyat petir pun dilancarkan. Freya ke arah Gun, akan tetapi dapat ditangkisnya. Jendela status pun keluar. Fragment of Cancer Core menyerap kekuatan Holy Goddess. Holy Goddess Gemini terkejut karena melihat pecahan Holy God yang lain. Sayang sekali aku sudah tidak punya Condemnation of the Sky. Andai saja aku punya Demniku, bisa saja aku menebas apapun dan siapapun, bahkan Holy God. Condemnation of the Sky yang dimaksud adalah Demni atau pedang milik Gun. Walau itu tidak ada, Gun pun menggunakan core milik Cancer untuk menangkisnya. Dan jendela status pun keluar. Summoning, Creation Workshop, material yang dapat digunakan, Fragment of Cancer Core, Lightning and Whirlwind of Holy Goddess of Gemini. Wah, aku rasa tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, cukup kugunakan saja item mantap yang satunya lagi, ucap Gun. Ternyata Gun mau menempa senjata dengan core dan petir Gemini yang diserap tadi sebagai ganti pedangnya. Lalu kemudian terciptalah senjata baru, Abyss Tempest Sign CT, senjata yang tercipta dengan mempertajam Fragment of Cancer Core menggunakan Holy Goddess of Gemini Lightning. Karena skill class crafting terlalu rendah untuk material yang dipakai, senjata ini mempunyai durability yang sangat rendah atau sekali pakai. Gun pun kemudian mengaktifkan Fighter Instinct dengan menggunakan Divinity yang dikumpulkan. Dan kemudian menebas Freya yang mengenai dahinya yang membuatnya kesakitan. Kemudian jendela status pun keluar. Anda memberikan damage yang besar pada Gemini Holy Goddess. Gemini Holy Goddess merasa kesakitan dan terhina. Lalu Yoha, Sumjai, dan Heiji pun terkaget dan mereka pun berkata, "Wah, dia melukai Holy Goddess. Bagaimana itu mungkin?" Setelah dipergunakan untuk menebas, Sign CT itu pun hancur karena material buat menempa kualitasnya rendah, jadi hanya bisa sekali pakai. Ya, cuma segini yang bisa dilakukan improvisasinya, ucap si Gun. Jendela informasi pun kemudian keluar. Gemini Holy Goddess Freya kehilangan akal sehat. Gemini Holy Goddess Freya berniat turun langsung dengan seluruh pasukannya ke dunia ini.
Freya pun ternyata sangat marah. Lalu portal dimensi pun terbuka. Pasukan Freya sudah bersiap akan menyerang. Gemini Halighades Freya melewati dimensi bersama pasukannya. Akan tetapi sebuah skill api meledakkan gerbang portal dimensi itu dan membakarnya. Lalu ada teriakan, "Cukup sampai di situ!" Yang ternyata itu adalah Yuko Otter, sang Saint Sagittarius. "Hentikan invasimu, Freya. Tindakan yang lebih jauh dari ini akan melanggar peraturan. Kembali sana, Freya. Sudah lupakah kau kalau Halighad tidak boleh mencampuri urusan dunia menggunakan tubuh asli mereka?" Ucap Yuko yang didampingi oleh Divine God Sagittarius. Jendela informasi pun keluar. Halighades of Gemini berkata tidak seharusnya Sagittarius rendahan menghentikannya. Dia tertawa sambil bertanya, memang apa yang bisa dilakukan Halighad dan Saint yang sudah jatuh? Tentu aku tidak bisa menghentikanmu dengan kekuatan Sagittarius yang sekarang. Tapi apa yang kamu pikirkan cuman kami yang tidak suka dengan campur tanganmu. Kemudian jendela status pun keluar kembali. Berbagai makhluk yang menyaksikan dunia menghentikan kemunculan Gemini. Mereka menunjukkan ketidaksenangannya berkata bahwa turun tangan secara langsung itu melanggar peraturan. Mereka memukul mundur pasukan Gemini kembali ke wilayahnya. Yang kemudian membuat Freya kaget dan pentagram zodiak pun keluar di angkasa dan mengeluarkan rantai. Ternyata rantai itu dari para Halighad yang lain. Jendela status pun keluar. Halighad yang kurang senang tentang pelanggaran peraturan mengaktifkan restraint. Untuk mencampuri bumi lebih jauh dari ini, Anda harus membayar jumlah fight, experience, dan stat yang besar. Kalau melanjutkan campur tangan Anda, bisa jadi Anda akan mendapat tingkat permusuhan maksimal dengan Halighad yang lain. Kelihatannya Halighad yang lain tidak berniat cuma duduk diam melihat kejadian ini. "Apa kau berniat mengambil resiko yang lebih besar?" ucap si Yuko. Kemudian rantai itu pun membelenggu Freya yang membuatnya berteriak kesakitan. Dan teriakan itu pun membuat Yoha, Sungjae, Jimin tertekan. Lalu jendela status pun keluar. Halighades of Gemini murka. Dia berkata takkan pernah melupakan kejadian hari ini. Lalu Freya pun menghilang dan Ligan pun berkata, "Hehe, ku yakin kau sangat frustasi. Lain kali jangan lupa bawa opamu." Begitu ucap si Ligan. Dan setelah Freya menghilang, jendela status pun keluar. Anda berhasil menginjak-injak harga diri Halighades of Gemini. Anda mendapat reputasi di antara berbagai makhluk yang menyaksikan dunia. Anda menerima XP God's Throne dalam jumlah besar. Anda naik level. God's Throne level, Fledgling God's Throne level 9. Anda akan menjalani ujian khusus ketika God's Throne Anda mencapai level 10. Disposition terkumpulkan. Misi khusus berdasarkan disposition Anda aktif. Awakening of Ophiuchus tingkat SSS. Dan akhirnya Sungjae, Yoha, dan Jimin pun bisa bernapas lega. "Timing yang pas, Taekso," ucapkan. "Aku masih frustasi memikirkan tindakan yang dilakukan Freya pada Sungjae," ucap si Yuko. Menembakkan panah sampai menancap ke kepalanya saja masih kurang. "Tunggu saja, nanti aku akan menghajar habis-habisan dua bersaudara itu," ucap si Ligan. Yang membuat si Yuko pun tersenyum. "Terima kasih kan," ucap si Yuko di dalam hati. "Oh iya, aku membawakan barang yang kau suruh dapatkan dari istana Yin Yang," ucap si Yuko. "Wah, kerja bagus. Kau mendapatkannya ya," ucap si Gan. Kemudian Yuko pun memberikan gulungan itu kepada Ligan. Dan jendela status pun keluar. Soul of Registry, surat yang mencatat kontrak dengan avatar Gemini. Heiji pun kemudian berkata, "Bagaimana caramu mendapatkan itu? Seharusnya itu dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat," ucapnya. "Stealth dan penyusupan itu kemampuan dasar seorang archer. Apalagi ditambah dengan lencana yang diberikan Gan. Lencana yang diberikan Gan yang didapat dari Choi Sung-yuk waktu itu." Kemudian Gan pun memeriksa gulungan tersebut. Lalu jendela status pun keluar. Anda membuka Soul Registry, memeriksa daftar avatar. Berserk, The One Eye Main Warrior,
Legendary Class. Jotun, Giant of the Giant King, Legendary Class. Char, Sang Raja Petarung, The Light of the Whitest God, Legendary Class. Avatar Gemini menyerah pada Ophiuchus. Anda dapat membuat avatar yang sudah menjadi avatar Anda atau tahanan. Avatar komandan yang terkurung jauh di dalam laut di bawah istana Yin Yang juga menyerah. Avatar komandan, mungkin itu avatar mythic class, ucap Likan dalam hati. Kenapa juga harus percaya kalau kalian sudah menyerah? Tunjukkan ketulusan kalian dulu, ucap si Likan. Kemudian portal pun terbuka, seseorang keluar. Ternyata itu adalah tubuh si Heiji. Jendela status pun keluar. Avatar Gemini memberikan tubuh Heiji kepada Anda. Dan Gan pun tertawa. Haha, sungguh tidak bisa dipercaya. Baiklah, akan ku terima. Dan jendela status pun keluar kembali. Anda menerima bendera putih Avatar Gemini. Avatar Gemini beralih ke Ophiuchus. Anda dapat menamai avatar baru Anda. Likan pun kemudian berkata, wah, aku malas memberikan nama. Jadi ikuti urutan aja. Orang 1, orang 2, dan orang 3. Kemudian jendela status pun keluar kembali. Anda menamai avatar Anda. Tidak, teriak si Heiji. Lalu kemudian Gan pun mencekik si Heiji. Jalang, kau sudah benar-benar dibuang dengan perginya Holy Goddess dan bawahanmu ya. Sebaiknya kau menjawab pertanyaan dengan benar. Kaukah orang yang menusukku di Demon's Tower, ucap Likan dengan wajah yang sangat mengerikan. Aku tidak tahu apa maksudmu menusukmu, ucap si Heiji. Gan pun kemudian menempelkan pecahan Saint CT ke jidat Heiji yang membuatnya sangat kesakitan. Ini pecahan Abyss Tempest yang kugunakan tadi. Tidakkah menyengat sampai bisa membakar jiwamu? Jangan pura-pura tidak tahu, mengaku saja, ucap si Likan. Aku benar-benar tidak tahu, teriak si Heiji. Apa kau mau musnah karena disiksa dalam kondisi spiritual, ucap si Gan. Virgo, mungkin itu Virgo, ucap si Heiji berteriak kesakitan. Soalnya Virgo punya Condemnation of the Sky. Setelah mendengar pengakuan si Heiji, Gan pun melepaskan cekikannya. Condemnation of the Sky adalah pedang Gan. Mungkin Heiji bilang begitu karena kemungkinan setelah menusuk Gan, Virgo mengambil pedang itu setelah menendang jurang di Demon's Tower waktu itu. Tapi itu cuma perkiraan si Heiji. Kemudian Gan pun berkata, Gan, ini tidak akan menyakitkan kalau kau memberitahuku dari awal. Baiklah, karena kau sudah memberiku informasi yang bagus, akan kukembalikan tubuhmu, ucap si Gan. Akhirnya aku bisa kembali ke tubuhku, aku bisa hidup, ucap Heiji. Loh, ucap si Heiji kebingungan. Terima kasih, bahkan jika aku dibebaskan seperti ini, aku tetap menghargainya, ucap Lily Queen, yang ternyata tubuh Heiji malah diberikan kepada spirit Lily Queen. Ups, salah, aku tidak sengaja memberikan tubuhmu pada Lily Queen, ucap si Likan, yang memang sebenarnya sengaja agar membuat si Heiji tersiksa. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!